Oke, halo semuanya, selamat malam, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ini adalah part kedua dari perjalanan kami touring naik Astrea Prima tahun 91 dari Bintaro, Tangerang Selatan ke Jogja. Ini adalah part keduanya di mana kami pulang dari Jogja menuju Bintaro. Dan ini kita bakal nonton bareng atau melihat apa aja sih yang kami alami selama perjalanan kami pulang dari Jogja ke Bintaro. Dan apakah motor ini punya masalah atau bermasalah di perjalanan. Kita tanya bareng-bareng. Oke, gua bakal kita langsung mulai aja. Nah, ini dia openingnya. Ini kalian bakal lihat nanti nih. Adalah sebuah kecerobohan yang bukan kecerobohan sih, sebuah pilihan jalur yang diambil karena tidak ingin melewati Dendels lagi. We have nothing against Dendels, tapi mungkin karena kami perjalanan pulang pengen coba jalur yang lebih yang mencoba pemandangan yang beda aja sih. Kami berangkat dari Jogja itu jam 7 pagi. Dan rutenya itu selatan full atau tengah lah. Nah, kami sekarang isi bensin pertama. Ini kondisi bensin sudah naik ya guys. Teman-teman, bensin pertama sudah naik. Gua hari pertama nyampe Jogja jam setengah 7. Gua tidur, bangun-bangun tiba-tiba dikasih tahu sama bini gua kalau pertama naik dari 12.000 300 jadi 16.000 250. Itu gua keselnya luar biasa asli. Itu lumayan bikin badan gua kagak enak coy, asli denger tuh kabar. Ya wes lah, gaspol, kita gas aja udah, kita pulang, kita tetap pakai Pertamax, kita gimana konsumsi bahan bakarnya. Nah, malamnya itu gue udah ngecek jalur, dan gue tuh sebenarnya nggak mau lewat lewat melewat Dendels karena agak bosenin. Bukan nggak bosenin, tapi karena emang kan cuma lurus doang ya, dan gue nggak mau lihat pertanahannya lagi. Yang pertanahan menuju ke bumi itu kan jalan jelek banget, kacau, jelek banget. Yes lurus, yes datar, tapi enggak deh, pilih jalur ini yang gue asumsikan bakal datar. Menuju jalur ini pemandangannya cantik banget coy, kacau, asli kacau, bagus banget kayak gambar anak SD atau nggak lu. Nah, yang kami tidak tahu, jalur ini ternyata melewati Bukit Menoreh. Di balik kecantikan pemandangan ini, kami akan melewati jalur menanjak dan mendaki yang lumayan, bukan lumayan, yang sipnya sip banget. Untungnya tas udah kami kirim via kurir pakai JNT atau JNE apa gue lupa. Jadi kami bebannya nggak begitu besar, nggak begitu banyak lah. Nah, ketika mulai nanjak, gue udah mulai nggak enak nih feeling nih. Kok makin lama makin tinggi. Gigi 3 nggak naik, gigi 2 nggak naik, gigi 1 kok jadi pelan banget nih naiknya. Ternyata curamnya curam banget coy. Nah, ya wis lah, pasrah, pelan-pelan nanti gue dibawa motor nih pelan naik. Gue lupa kalau gue sebenarnya bisa aja zigzag, tapi karena kadung panik jadi gue nggak zigzag ngambil jalannya. Dan gitu gue nggak di belakang, takut di belakang ada kendaraan juga kan, takutnya orang di belakang tahu-tahu ngebut nabrak, beda cerita. Nah dia wis, nah ini lu lihat nih, gue udah gas satu, gigi 1 gaspol dan jalannya kayak gini. Itu gue cuma bisa ketawa, bini gue cuma bisa ketawa, ini kita gimana, ini kalau nanjak terus nih motor kuat apa kagak. Ini gue ngegas coy, ini gue ngegas serius nih, gue ngegas tetap nggak kuat. Kuat sih naik, tapi tidak dengan perasaan luas, tidak dengan perasaan yang tenang gitu loh, masih lu kayak okay, the view was good, it was beautiful, the air was good,
we got a lot of fresh air, tapi kan tetap aja ya, ini kan kondisinya menanjak, dan menanjaknya tuh bukan menanjak yang menyenangkan. Ini gue gigi satu coy, kok gigi dua gue ngempos langsung serius. Ini gigi satu doang nih, gigi satu, tapi sepelan ini. Itu kami ketawa buat menghibur diri aja itu udah. Ini gimana? Kuat nggak nih? Ini kok kami kayaknya salah pilih jalur. Orang-orang belakang pada ngebut, pada bisa nanjak. Kami doang nih tiba-tiba muncul di tengah-tengah perbukitan ini sebuah motor 100 cc berumur 30 tahun lebih, boncengan. Nah, pas ini aduh nanjak lagi. Ini gue udah makin khawatir. Bini gue udah ngomong, gue kok kayak nyium bau-bau yang aneh ya. Iya, kan pas koplingnya udah mulai bau. Nah, naik lagi. Itu tiap belokan tuh, ya Allah nanjak lagi, kapan datarnya ini gua. Padahal oli sebelum berangkat tuh gua ganti, busi udah gua bersihin. Ini kayak nanjaknya kan biasa aja ya. Ini berat banget coy. Akhirnya gue berhenti dulu deh nih. Ini gue berhenti nih. Berhenti, ngatin dulu udah. Minggir dulu. Udah, baunya tuh kagak enak banget nih gue asli. Gue udah khawatir banget tuh kalau dipaksa. Manggil towing juga PR. Nggak tahu kena duit berapa ya kan. Ya udah dah. Kebetulan juga udah hampir sejam lebih lewat jalan. Ya udah, bini gue suruh turun, suruh ke warung itu, kita jalan dah tuh. Kami ngeres dulu di warung itu tuh. Makan, ngopi, segala macam, istirahat. Baru udah kami tahu di situ, ini Bukit Menoreh. Nah, kalian kasih tahu juga, Mas, di depan tanjakannya lebih sip lagi. Mendingan didemin dulu, motornya diademin dulu. Oke, sip. Ya udah. Nah, ini tanjakan sip. Bini gue mesti gue turun. Karena kalau misalnya dipaksa nggak bakal kuat di motor. Gue tuh jalan udah lumayan jauh, ya lumayan jauh lah. Tapi gue mikirin kan ini bini gue gimana di belakang. Nggak taunya, alhamdulillahnya datanglah Mas Arno nih. Mas Arno ini, dia kurir LPG. Ngeliat bini gue di pinggir jalan di tengah perbukitan, kok sendirian bawa-bawa helm. Diajaklah bareng. Gue di depannya, pas gue udah nyampe di titiknya, wah bini gue naik mobil, alhamdulillah gue tenang. Ya udah jalan, terima kasih Mas Arno udah bantuin kami. Ketika turun disambut pemandangan yang seperti kalian lihat di layar, cantiknya bukan main. Langsung ke arah kota Kebumen. Ngeres dulu, tentu saja. Ketika nyampe ke kota Kebumen di Indomaret Point, as usual, get some point coffee, pipis, nyemil, beli tok angin, of course, tidak lupa, itu wajib banget kalau perjalanan. Dan langsung menuju targetnya itu kami menuju Bandung dulu. Tadinya mau langsung gas, tapi karena sudah terlampau, kayak terlalu maksa kalau langsung gas ke rumah, ya wis lah. Kami break dulu aja nginep di Bandung. Dan daripada maksain, badan juga tekor, gelap, dan kami juga nggak bisa enjoy the view, so we just took a nap. We stayed at Bandung and took off the next morning. Yang gue Kebumen tuh kampung temen gue, salah satu sahabat gue, sahabat kami lebih tepat ya, karena kami berteman juga udah lumayan lama sama dia. Tadi ada kepikiran buat
makan atau dari tempat makan, tapi kayaknya nggak agak makan waktu, dan kami mengejar tiba di Bandung itu sebelum jam 12 malam. Jadi ya wes lah, kami gas dulu aja. But we kinda like the city, to be honest, karena it, it's not as crowded. It feels quite homey actually. It feels quite cozy. Nggak yang ya compared to other cities di Jawa Barat ya. Of course cities in Jawa Tengah kan will always feels better in terms of how you navigate your daily life, I think. Nah, ketika di Kebumen ini kalau nggak salah jam 11-an deh. Jadi ketika masuk Kebumen itu langitnya udah mulai mendung nih. You know, which does raise some concerns karena kami nggak mau kena hujan, actually, karena takut juga kan. Tapi ya udah, we'll see gimana gimana nanti aja sih. Ini kami ngelewatin alun-alun Kebumen, dan gue nggak bisa bilang banyak, tapi I think vibe-nya agak mirip vibe apaan sih, kayak lumayan nyaman lah kotanya. It feels really comfy, to be honest. Ini bensin sudah gue isi 1 kali. Pertama full tank 45.000. Berangkat gue cuma 35.000 full tank, sekarang 45.000 nambah ceban. Gila malu. Ceban tuh berasa loh, asli. Ini kami menuju alun-alun Kebumen. Nah, ini dia alun-alun Kebumen. Cakep. Ada skate park juga, lucu. It feels comfortable, it feels very welcoming. Mungkin kalau temen gue dari sini, misalnya kalau temen gue stay di sini, mungkin kami bakal mampir sih, tapi dia nggak di sini, nggak di Kebumen, jadi Jakarta. Jadi ya wes lah, kayak nggak afdol buat eksplor sebuah kota kalau nggak ada yang tuan rumahnya gitu loh. Jadi ya udahlah, kita gas terus. Ini kita sudah memasuki Kabupaten Banyumas. Ini arahnya kurang lebih sama sih. Kami juga ngeres di pom bensin yang sama pula ketika kami berangkat ke Jogja. Pom bensin terakhir sebelum kami masuk Dendels, kami ngeres di tempat yang sama, sekalian ngisi bensin lagi. Tapi perjalanan menuju situ tuh, menuju pom bensin itu, langit tuh makin lama makin gelap coy. Jadi, dan ada momen, nanti kalian bakal lihat juga, yang gerimisnya lumayan, gerimisnya sampai ke tahap hujan tipis-tipis lah. Jadi mau nggak mau karena gua takut kamera kena basah, rusak, keluar duit lagi. Jadi ya wis lah, kami ngeres bentar, sekalian ngerokok sebatang 2 batang. Dan sayangnya karena mendung, jadi pemandangannya tuh nggak begitu kelihatan sih.
dan mendungnya itu tuh sepanjang perjalanan ya, sampai maghrib, sampai langit matahari terbenam tuh mendungnya mendung terus. Jadi pemandangannya tuh nggak kelihatan dari Jogja menuju Bandung tuh. Iya, berarti itu kami ngeresnya setelah eh kami ngeres sebentar, neduh, lalu jalan lagi, baru nyampe pom bensin. And of course, kecepatan konstan di 60, 40, 40, 40, 60, 40, 60 itu doang udah. Nah, habis lampu merah ini nih. Habis lampu merah ini mulai gerimis, nggak jauh dari sini. Dan ini kayaknya juga jalannya baru dibenerin juga deh. Soalnya aspalnya masih bagus, sama baru dibeton. Oh, nggak salah, it's somewhere around. Oh no, masih agak jauh lagi. Bisa dibilang tuh perjalanan pulang jauh lebih menantang dibandingkan perjalanan berangkat. Nah, tak gue ceritain, ntar gue lanjutin cerita soal itu. Nah, di sini kami mulai ngeres. Soal gerimisnya lumayan gede, air nanti nanti rintik gerimisnya lumayan gede, jadi kami kudu neduh, takut apa namanya, takut basahan. Kami bawa jas hujan, tapi kalau hujan yang enggak ini tuh kentang, soalnya nggak lama berhenti juga hujannya. Langitnya mendung jadi nggak begitu kelihatan pemandangannya ya, sayang banget. Dan karena hujan juga, jalannya basah, gue nggak berani ngebut. Nggak ngebut sih, untuk bawa kecepatan lebih dari ini. Nggak bisa juga. Ini kami udah menuju Majenang. Di sini jalur langsung menuju Jawa Barat. Majenang kami dalam, bukan Majenang, ini Lumbir. Masih Lumbir. Lumbir, Majenang, baru Banjar. Ini nanjak juga sebenarnya, tapi nggak securam menoreh. Pas masuk sini jujur, gue agak khawatir juga, tapi alhamdulillah terlewati dengan aman. Belum jadi Lawang ya? Ada lupa gue serius jalannya tuh. Nah, ini kami udah lewat di Lawang menuju Majenang. Karena itu hutan, gue nggak tahu tuh hutan apa kebon. Tapi kalau kata bini gue, kayak hutan tuh di Twilight. Mana ya Twilight, kocak. Adem sih. Seenggaknya nggak panas-panas banget dah. Ini berasa lagi jalur puncak. Emang kayak jalur puncak sih ini jalurnya. Soalnya kan naik terus, naik turun, naik turun. Enaknya kalau lewat jalur kayak gini tuh nggak bakal ngantuk sih, dan juga enjoy, sama mata lu seger gitu, ngeliatnya hijau terus, nggak lurus doang panteng 60 sampai tangan geter.
Nah, kita sudah memasuki perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Kali pertamanya yang kami lewat jalur ini dan kami seneng banget ketika nyampe ini. Tadi itu kami masih mau ngeres agak jauhan, tapi ketika ngelihat di batasnya ada di tugu batasnya dekat sini, di dekat sini ada rest area, udah kami ngeres dulu. Udah jalan kurang lebih hampir 3 jam lah ini kami jalan. Ngalamin motor dan kan ngalamin motor, nyemil, rebahin badan, nggak bisa rebahan juga kan. Kami berangkat dari sini kurang lebih kami ngeres 1 jam, hampir 1 jam. Nah yang unik, yang nggak tahu ya kalian nggak tahu kalau yang udah sering touring itu rasanya gimana. Tapi bagi kami ketika mencapai titik batas itu tuh udah ngelewatin batas itu tuh batas Jabar Jateng, like a huge sense of achievement tuh langsung wow, we did this with our old bike, just the two of us, this young city couple. Ya, we're young, kami masih 30-an awal, dan we did this for the first time. It feels very encouraging, to be honest, dan sangat-sangat addicting sih. Kayak gue bilang di video pertama, di part 1, kami perjalanan itu bikin kami pengen lebih, pengen lagi dan lagi gitu loh. And we did this trip without intercom, without tanpa gear gear touring atau all the willy-nillys you need for dalam tanda kutip proper touring, yang kayak we just use this bike dengan perlengkapan yang secukupnya, tas seadanya, nggak pakai gear yang touring banget gitu, enggak. We have no box, cuma pakai tas murah juga yang udah belel, jahitannya udah kacau. Tapi we did this and it's really addicting. Dan kami udah riding hampir 12 jam. Hampir 12 jam sih. Tapi kami nggak ngerasa secapek itu gitu. Nah, ini juga lucu nih, kami ketika masuk dari Banjar menuju Ciamis, gue tuh ngelatih video di mana gitu. Ada yang bilang kalau Ciamis itu adalah kota paling bersih atau apa gitu. Tapi emang there's something very inviting about Ciamis, jujur. Kayak the kind of city yang you want to visit more than once. Kayak I think we think it would be fine. It would be fun to explore the city. Lepas dari Ciamis masuk di Tasik, langit udah mulai gelap nih. Asumsinya kami bakal nyampe Bandung itu sekitar jam 8. Ternyata tidak. Ini kami nggak lewat kota Tasik, kami melingkari Kabupaten Tasik lebih tepatnya, dan kami bakal ketemu Lingkar Gentong. Lingkar Gentong itu menjadi tantangan pertama setelah kami melewati Menoreh. Karena again, ini motor 1 cc, gelap. Di Gentong itu tidak ada penerangan selain penerangan dari mobil-mobil lain. Dan tanjakannya itu bukan tanjakan yang gradual, tapi lumayan mendadak, kayak gitu, kayak langsung tato naik. Sampai ada titik-titik di mana gua harus sangat-sangat berhati-hati di Gentong. Karena ini motor kecil dan itu tuh kanan kiri truk dan mobil-mobil besar.
gelap. Atau kalian lihat sendiri. Kita selalu lurus ya? Lurus ya? Bandung, Jakarta, lurus. Oh iya benar. Tapi yang juga unik yang kami temukan dari perjalanan ini adalah ternyata eh, dari perbedaannya jauh banget antara apa namanya habit berkendara dari di Jawa Tengah dan Jawa Barat tuh sangat-sangat berbeda, dan pun kota-kota pemukiman-pemukiman penyangga di daerah-daerah yang di luar, dalam tanda kutip, kota besar ya, di kota Jawa Tengah dan Jawa Barat itu sangat-sangat berbeda. Kalau di Jawa Tengah tuh lebih eh, bisa dibilang kami ngerasa lebih aman, kami ngerasa lebih nyaman ngebawa motornya juga. Tapi kalau di Jawa Barat tuh nggak kayak lebih, kayak lebih cepet aja gitu loh. Gue sangat apa namanya kayak ngerasa harus berhati-hati ekstra, takut ada yang nyelip atau ada yang ngebut segala macam. Nah, di sini kami ngeres dulu di Tasik, Sampai Bandung. sekalian isi bensin. Oh, gentong kayaknya gue nggak masukin deh, sayang banget. Nagrek, ini mah nagrek juga berat nih nanjakannya. Karena kan kayaknya gak ada footage di gentong terlalu pendek. Nagrek juga berat tuh kami nanjaknya. Gigi satu doang. Panjang kan, soalnya panjang banget tanjakan nagrek tuh. Gentong tuh pendek, tapi curam. Buat motor ini curam. Tapi kalau nagrek itu tidak securam gentong, tapi panjang. Jadi kudu fokusnya ekstra asli. Tapi ketika masuk ngeliat ini nih, ngeliat gerbang ini, gue lega banget sih. Karena berarti Bandung udah deket. Kami nyampe check-in di hotel itu, di hotelnya tuh di Bawah Batu, namanya Kapbo Kapsul Hotel kalau nggak salah. Itu lumayan mahal, asli mahal dibandingkan Cirebon ya. Itu 180 ribuan. Nah, ini gue juga bingung nih. Baru cabut dari hotel mau pulang. Nah, kami jalurnya puncak ya. Atau disambut ginian kan. Yuhu. Melek sih melek ya. Terhibur sih. Ya terhibur dah. Oke dah. Kami berangkat 8.45 dari Bandung, dari hotel. Langsung ngarah puncak. Sebenarnya kami bisa lewat Jonggol. Tapi kalau Jonggol kan tembusnya kan di Tebet Simatupang lagi. Karena ngelewatin Cibubur, bisa lewat Depok, tapi sebenarnya akan lebih efektif kalau lewat apa namanya, kalau lewat Tebet Simatupang. Tapi ngelihat dari waktunya kayaknya kami nyampe di Simatupang tuh sekitar jam-jam 2, jam 3, jam-jam pulang kerja. Akan mungkin jam 4-an, dan itu pasti bakal kena macet. Kalau misalnya kami lewat puncak, kami motong jauh. Kami kena traffic orang pulang kerja lah. Nanti kami ngisi bensin terakhir sebelum pulang di Cianjur itu full tank 45.000 juga. Jadi total pengeluaran bensin itu 170.000. Bedanya 30 ribuan coy dibanding berangkat, gila. Ini langitnya tuh nggak mendung ya sebenarnya, tapi lebih ke berawan aja, dan nggak mendung sih. Relatif cerah lah. Soalnya nggak, waktu kami lewat sini tuh nggak ada bau-bau bakal hujan sih. Gue miss banget karena gue berasumsi setelah dari Nagrek gue gak bakal nanjak lagi. Ternyata tidak. Nanti kalian bakal lihat. Mungkin karena eh gue udah gue sama istri udah otaknya buru-buru sampai rumah dan cepet-cepet pulang gitu ya. Jadi itu kami cuma mikir ya udah jangan apa aja kami lewatin dulu deh, yang penting cepet sampai rumah. Dan emang jalur puncak itu lebih cepet sampai rumah karena kan langsung motong dari Jalan Raya Bogor, Jalan Raya Parung Bogor, langsung Sawangan,
Ciputat, nyampe Tangsel, nyampe Bintaro. Jadi for us is no brainer untuk pilih jalur ini sih, pilih jalur puncak. Dibandingkan harus bertemu dengan orang-orang pulang kerja, jadi ya udahlah gas terus aja lu puncak. Kami lewat puncak tanpa ada ekspektasi apapun perihal pemandangannya, karena again, kayak tadi gue bilang kami cuma pengen buru-buru sampai rumah istirahat. Tapi ternyata di jalur puncak itu yang menunggu kami adalah tanjakan dari Cianjur menuju Cianjur menuju puncak pas itu tanjakannya amatlah panjang. Sangat teramat panjang malah menurut gue ya. Kalau misalkan gue bawa motor yang macam Karisma, Supra X atau Supra X 125 deh, yang emang size-nya lebih gede, gue pede. Maksud gue dalam artian it would kendaraan gue would raise no concerns deh, karena kan pasti bisa nanjak. Tapi karena ini motor 100 cc berdua dan kayaknya gara-gara nanjak di menoreh ada sedikit problem di kampas koplingnya, semakin besarlah keraguan gue untuk pulang, untuk bisa nanjak di sini, untuk bisa nanjak di di puncak, dari Cianjur menuju puncak. Nah, ini kita udah mulai nanjak menuju puncak pas. Asumsi gua gigi 3 aman lah, kalau nggak gigi 3 gigi 2 dah aman. Ternyata makin lama gigi 1 kok nggak kok pelan bener ini motor gigi 1. Udah gitu tahu-tahu ada truk parkir, mobil parkir, momentumnya aja kan jadi nggak dapat momentumnya ya. Iya sih, ada naik turun. Iya, pemandangannya bagus banget ini. Langitnya tuh udah mulai kebuka ketika keluar dari Cianjur. Nah, ini pemandangannya. Tapi Gede Pangrango tuh Gede Pangrango coy. Clear. Clear banget. Bersih. Tapi gue bawa motor yang ngap-ngapan ini. Ini gigi 1 ini. Udah hampir ngegaspol gue. Iya, langitnya cerah banget. Gua nyangkap-ngapan ini. Gua mau motor yang ngap-ngapan, kami ngap-ngapan, ngeri ini. Ini kuat nggak ya nanjak ya? Ini kuat nggak ya nanjak ya? Ada masalah nggak ya? Soalnya kan bete juga ketika lu udah pemandangan kayak secakap ini, udah nyampe puncak pas turun tiba-tiba, pas di atas tiba-tiba lu kagak bisa jalan kan bete ya. Tuh coy, ya Allah. Nah, itu cantiknya ya Allah, bersih banget. Logically gue berhenti bentar-bentar, gue ngademin motor sambil ngeliat pemandangannya yang secantik ini, nikmatin bentar aja. Pengen ngerokok tapi panas, nggak ada tempat adem. Kamera yang ini tuh nyata baterainya habis ya, memorinya penuh, jadi ya udah ganti HP kamera, ada kamera bini gue ini. Nah pas nanjak pun juga berat banget ini, satu angkatin datar aja gitu ya, agak coy, ini nanjak ini gue gigi satu gigi 2 naik turun lagi jem. Nah di pinggir aja udah, yang penting gue nanjak dah, yang penting gue jalan dah nih motornya asli. Nah yang penting jalan dulu deh. Dengeran nggak tuh suara yang denger dan banget motor ya.
Kan kalau kita dari arah sana kan turun doang ya. Nah kita yang dari arah sini. Puncak pas. Akhirnya lewat puncak Bas. Ini nanjaknya nggak seberat itu. Ini gue masih bisa gigi 2 dan nih. Gigi 2 naik naik turun gigi 2 gigi 2 gigi 3 masih enak kan nih. Udah gue pas lewatin ini, lewatin puncak pas, demi Allah gue leganya lega banget asli. Pemandangannya bersih. Oke, trafficnya rame tapi nggak apa-apa. Seenggaknya kalau kenapa-napa ada yang bisa bantuin gue. Ah, gue udah bodo amat tuh orang-orang pada ngapain dah, bodo amat gue. Yang penting alhamdulillah ini motor kuat tanjak coy. Udah turun. Lepas sudah dari rintangan terakhir yang harus dilewati. Pemandangannya juga sip banget. Jadi kayak nanjaknya kelar, pemandangannya cantik luar biasa, traffic rame, meskipun nggak macet, walaupun nggak macet tapi rame, kan enak gitu ya. Lu bawa motornya juga, dikit lagi nyampe rumah, pemandangannya cakep dah lengkap dah lu, asli lengkap banget ini. Depan tuh dia ibu-ibu Yakul, ya nggak sih? Kayak ibu-ibu Yakul itu dah. Kesengajaan ini tuh, kesengajaan memilih jalur ini ternyata eh, mengarahkan kami melihat sesuatu yang di bagian terakhir, di bagian terakhir petualangan kami itu menyaksikan sesuatu yang sangat-sangat unprecedented, tapi it's really nice to see. It's life changing bisa dibilang, karena rintangan on the last part of the journey, dang, pemandangan. It just hari Minggu kan, juga hari Minggu, jadi orang-orang pada liburan ke puncak, and it made it feels like every single decision that we've made along the journey to like falls into place. There's no wrong decisions, even though the challenges was severe, was very much challenging, was hard. Tapi ketika when we reach this point of the journey, it makes all of those challenges worthwhile. I mean, just look at it. Orang-orang, lu pulang dari Jogja, di puncak orang-orang pada have fun, di kebun teh, berlibur, sama keluarga, sama temen. What more do you want? Ya nggak sih? You just can't help but smile when you saw those, when you see those things happen just right in front of you. Konteksnya adalah lu udah capek, it's been 15 jam lu bawa motor, lu perjalanan lebih dari 15 jam, and you see those things, and you see these things. What more do you want? Clear skies, there's nothing less of a perfect end to our trip. And it's our first trip as well, buat ngambil jarak dengan jarak lebih mungkin lebih atau hampir dari 1000 km. And we're so proud of us. I'm so proud of us. Dan gue sangat bangga juga sama motor ini, sama motor Astrea Prima berumur 35 tahun ini dengan CC 100 standar yang bisa nganterin kami sejauh ini tanpa masalah.
yes, there's a few snacks along the way, tapi still it's something that expected, to be honest, karena gue expect itu bakal kejadian sih. Ya, it's normal lah, nggak yang wah sampai it ruined our timeline and our trip, nggak. And it's something that's within expectations sih. Dan yang kami nggak tahu juga, kami nggak tahu sih, kami lupa sebenarnya kalau di weekend itu ada buka tutup. Nah, ketika buka tutup, whatever the hour, pasti akan terjadi macet. Dan jam-jam jam-jam makan siang di puncak macet, panasnya luar biasa. Jadi sewajarnya kami ngeres lagi nggak jauh dari sini sih. Apa sebelumnya ya? Lupa gue. Kami ngeres lumayan lama sebelum masuk eh, Ciawi, ya. Ciawi kami ngeres lagi. Tuh ngeres terakhir. Ngopi lagi, of course. Terus ketika nyampe Bogor nih, ketika kalau nggak salah jam 1, jam 2, ketika masuk Bogor tuh gue mungkin sama bini gue sama sih ya, merasanya kayak ketika masuk kota Bogor, gue nggak bisa bohong kalau ini perjalanan rasanya kayak surreal banget, sumpah surreal banget, kayak masih belum percaya that we did this together. And it's very, gue nggak, maybe it's way more fulfilling that I expected it to be, and we expected it to be. Jadi kayak ketika kami nyampe di Jalan Raya Parung Bogor ini, it kind of felt like it's just the beginning of another journey, if you know what I mean. Karena kami nggak kapok gitu, kami masih pengen jalan-jalan lagi, and we want to do more of this, gitu. And maybe we can someday kami bisa reach a point di mana kami bisa explore seluruh Indonesia naik motor, why not? Dan mungkin tapi nggak pakai motor ini sih, tapi kasihan juga motornya kalau dipaksa jalan jauh-jauh. Maybe we have to get another bike yang lebih proper. Tapi yang pasti kayaknya nggak Matic sih ya, karena Matic gue males aja sih kalau Matic udah kena masalah tuh, kayak jajannya lumayan banyak. Gue pernah punya Matic soalnya, dan it's not very friendly on your wallet kalau buat jalan jauh, dan bensinnya juga ya relatif lebih boros sih compare to Prima, Astrea Prima. Okay, I think that's it. Thanks for watching our journey, our little adventure naik motor dari Jogja ke Bintaro, ke Tangerang Selatan. Dan buat yang nonton semuanya dari part 1 ke part 2, thank you so much for watching. Dan gue harap kalian yang nonton juga get something out of this. Mungkin kalian termotivasi juga buat do the same kind of trip like we did dengan motor tua kalian, atau motor kalian yang dengan motor yang kalian punya di rumah, dengan pasangan atau pribadi. Dan pengalaman kami, dokumentasi perjalanan ini bisa berguna lah buat referensi kalian gitu.
Ya kalau nggak mau nanjak lewat mana, kalau mau yang nanjak tapi pemandangannya bagus lewat mana, ya you can see it all on the screen and you're welcome to watch again. That's it. Thank you so much for watching. Bye bye.